Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Rostiana, peserta PPG Paidajab Batch 2 tahun 2024-2025 di UIN Has Jember. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas PPL dengan metode PBL, Problem Based Learning, untuk mendorong siswa berpikir kritis dan aktif. Dan inilah cuplikan video mengajar hasil PPL bersama siswa. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, kita pada semangat, pada sehat. Banyak sekali kejadian-kejadian di luaran sana, banyak yang terkena penyakit, ada juga sedang tidak baik-baik aja di lingkungannya, mungkin terkena banjir, sekarang musim hujan, tapi kita patut disyukuri, kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar dengan baik di kelas, yang insya Allah 3 jam ke depan akan bersama-sama kita belajar pendidikan PAI dan budi pekerti bersama Ibu. Dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa sebelum belajar, dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya Ibu mau absen dulu. Coba lihat kiri kanan, ada temennya yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Enci biasanya kemarin gak masuk tuh 2 minggu, sekarang masuk ya. Sekarang lebih semangat lagi ya, Ci. Oke, baik ya. Oke, wujudkanlah mimpimu. Jika tidak kamu mewujudkan, kamu akan dipekerjakan oleh orang lain untuk mewujudkan mimpi mereka. Maka pupuklah mimpi-mimpimu sebelum mimpi itu berbayar. Karena sekarang mimpi itu gratis. Jika kamu tidak bermimpi, maka kamu tidak ada bedanya dengan orang-orang di luaran sana. Banyak orang yang mereka itu hanya hidup tanpa mempunyai mimpi-mimpi. Maka mereka hanya menjalani hidup dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Maka untuk mengisi kegiatan ini menjadi kegiatan yang berguna, mari kita fokus untuk belajar, menyimak pembelajaran hari ini. Oke, siap belajar hari ini? Siap. Oke, kita akan belajar tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, Ibu mau tanya dulu, kemarin kita belajar tentang apa? Oke, kemarin kita udah selesai menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32. Oke, sekarang juga masih tentang Quran Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, peserta didik mampu merumuskan masalah mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan zina. Jadi nanti kita akan belajar tentang penyebab dan solusi dari pergaulan bebas dan zina. Dan selanjutnya setelah kita menganalisis
atau merumuskan masalah tentang pergaulan bebas dan zina, selanjutnya akan ada presentasi untuk setiap kelompok. Jadi nanti kita dibikin kelompok dulu ya. Dan akhirnya peserta didik bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Begitu ya kita alurnya. Nah, untuk penilaian hasil belajar, seperti yang sudah tadi dipaparkan, kita akan dikelompokkan menjadi 3. Jadi nanti anak-anak di sini bisa menyebutkan masing-masing 3 penyebab dan 3 masalah. Nah, maka dipastikan pembelajaran hari ini bisa tercapai dengan baik. Begitu ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, baik. Karena kemarin kita sudah belajar tentang menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemarin kita udah belajar ya tentang membaca ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dengan fasih dan tartil. Coba Ibu mau cek dulu. Coba dibaca bareng-bareng aja ya. Oke, yuk. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti masih ingat ya untuk pembelajaran kemarin. Oke, kita lanjut. Nah, ini arti ayatnya masih ingat ya. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, sekarang Ibu mau memberikan dulu materinya. Ini kita masuk ke penjelasan. Apa aja sih yang termasuk perilaku zina, perilaku mendekati zina. Nah, ini perilaku fisik, boleh dibaca, berpelukan, gitu kan, memeluk lawan jenis, berciuman, joget-joget secara tidak sopan, itu di TikTok ya sekarang. Sering di sini ada yang suka joget-joget TikTok dengan pakaian-pakaian seksi. Kayak menyentuh atau memijat lawan jenis itu hati-hati ya. Nah, perilaku nonverbal, menatap dengan genit, ting-ting gitu kan. Menggunakan bahasa tubuh yang mengundang. Nah itu, jadi kalau jalan lenggak-lenggok itu meskipun kita tidak berniat, tapi karena perempuan itu depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah tuh dikelilingi oleh setan. Jadi memang wow gitu di mata lawan jenis. Berpakaian tidak sopan atau terbuka. Nah, selanjutnya menggunakan alkohol atau obat-obatan untuk memperlemah kesadaran. Begitu ya. Jadi awalnya memang enggak mau ke sana, tapi karena mungkin lingkungan juga itu bisa mempengaruhi, maka kita harus berada di lingkungan yang sehat, positif. Begitu ya. Nah, ini ada hukuman. Ternyata sebelum ke akhirat juga di dunia udah dihukum loh yang mendekati zina. Apa boleh dibaca, Regi? Oke. Surat An-Nur ayat 2. Oke. Lanjut. Oke, tepuk tangan dulu untuk Regi. Gitu kan. Oke, untuk materi, jika pengen diulang, boleh di-scan barcode. Jadi nanti akan muncul materi yang tadi biar dipelajari untuk selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Silahkan dibentuk menjadi 3 kelompok. Aku akan menunjuk 3 ketua kelompok. Dan silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya atau membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, yang pertama mungkin akan diketuai oleh Bunga, yang kedua sama Enci, dan yang ketiga sama Regi. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi. Kita udah terbentuk ya kelompoknya. Nah, Ibu akan membagikan, nanti kalian tinggal scan barcode-nya saja. Di sini ada masalah yang harus kamu selesaikan. Yang tadi kita kembali ke tujuan pembelajaran, dari masalah itu kita dapat menemukan penyebabnya apa dan solusinya apa, maka ditarik kesimpulan dengan kamu menemukan atau menyebutkan pesan bermakna. Jadi di sini sudah tersedia
kolomnya silahkan ditulis. Oke, baik. Ini untuk kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Jangan lupa untuk menuliskan nama kelompok di bawahnya. Oke, waktu sudah selesai. Berarti kita lanjut ke presentasi ya. Silahkan untuk maju ke depan kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 agar bisa mempresentasikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai penemuan mayat baru lahir. Kita sudah menemukan 3 penyebab dan 3 solusi mengenai isu tersebut. Berikut penyebab dan solusi akan dibacakan oleh rekan saya, Pipit dan Putri. Padanya. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan penyebab masalah, yaitu kekurangan pendidikan dan kesehatan, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan hak-hak perempuan. Yang kedua, ada rasa takut dan malu karena hamil di luar nikah, kekerasan, dan seksual. Selanjutnya ada kurangnya fasilitas kesehatan, biaya mahal, atau jarak yang jauh. Selanjutnya, solusi masalah yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Putri. Baik, di sini saya akan membacakan solusi masalah. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi. Kedua, menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis. Ketiga, meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan. Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah setiap kehidupan berharga dan layak dilindungi. Mari kita menciptakan masyarakat yang mendukung dan memahami, bukan menyalahkan atau menghakimi. Terima kasih. Oke, baik. Kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Ibu sudah menyampaikan atau memberikan kepada kelompok masalah-masalah. Yang pertama, masalah apa tadi? Penemuan mayat bayi yang baru lahir. Yang kedua, kehamilan yang tidak diinginkan. Oke, tingginya angka perceraian dari perselingkuhan. Baik, gimana seru pembelajaran hari ini? Seru ya. Oke, mari kita simpulkan. Boleh disimpulkan dulu. Ada yang mau menyimpulkan, Cung? Boleh. Baik, yang saya dapat simpulkan dari penyebab masalah dari penemuan bayi yang baru lahir, yaitu sebagai remaja kita harus sadar dan peduli terhadap kesehatan reproduksi dan tahu konsekuensi dari perbuatan dan kita harus bertanggung jawab. Baik, tepuk tangan dulu. Oke, baik, dari kesimpulan yang sudah kita susun, ternyata memang kita itu perlu akan kesadaran untuk kita menjaga diri agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan zina, karena data yang tadi kita bahas, mendekati zina itu bisa menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kita membuat proyek untuk minggu depan, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran yang akan datang dengan semangat. Begitu ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jika kita masih miskin, kita nggak good looking, maka kita harus pintar. Kita harus